Kemudian di wilayah hukum Mataraman sendiri dari bulan Januari sampai dengan saat ini Polsek Mataraman sudah menangani 18 perkara. 18 perkara. Dan rata-rata sebagian besar itu adalah narkoba. Ya, narkoba. Sisanya penganiayaan berat. Masih banyak. Di Selan, di Mataraman, di Simpang 3, di Lok Tamu. Rata-rata sudah kenal semua dengan yang namanya narkoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terdapat lagi kita dengan sahabat-sahabat podcast. Oke, Bang Ibu. Lawas bener Bang ini lah tamu Bang Ibu. Sehat-sehat jalan kan Pak. Alhamdulillah. Semoga dalam kesehatan dan semoga dalam kelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak Pak Kuro bertahan sehat aja kalau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan membahas lawan kita nih ada tamu. Iya, Bang. Ada tamunya ini spesial benar pokoknya. Ternyata si Dini tugasnya nih mengayomi masyarakat, yalah melindungi masyarakat. Nah, si Dini Pang tugasnya. Jadi tema kali ini apa ya kira-kira ya? Yang cocok dulu lo. Apa tuh? Nanya tolong nih nang kita hadap nih. Nah, MTQ jarna Pak lagi dimulai ya caranya. MTQ di Mataraman tuh. MTQ di Mataraman. Mulai tanggal berapa? Mulai tanggal 11 sampai mulai tanggal 12 sampai tanggal 15. Iya. Nah, itu Tempatnya tuh rasanya di muka kecamatan ya lo. ada rasanya lagi udah sering di muka kacamatan. Ternyata mun tahu kacamatan Mataraman di Iga Puskes dulu, Iga Puskes lawan di Iga Polsek Mataraman. Nah, itu lawan kita hendak mengetahui juga kayak pegerang masyarakat di sini juga nih. Iya, bujur. Merasa dilindungi kah lah kayak pasidinnya ya lah ya. Lawan kita mengetahui kayak apa kondisi Covid sekarang. Kayak itu nah. Jadi sama-sama aja gini lo. Sama-sama aja kita. Nah, nggih. Tamu kita ya. Iya, tamu lawan Bapak siapa ngarantin, Pak? Muhammad Imam Hambali. Mungkin Pak perkenalkan dulu. Nggih siapa biar mungkin yang sudah tahu juga lawan yang kada tahu juga diberitahu lagi Pak. Nama Muhammad Imam Hambali. Di Polsek Matapura, di Mataraman sebagai Kanit Bimas. Untuk pangkat Aibtu. Oke. Mungkin itu aja bisa. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ibda Endar Susilo, di fungsi Kanit Reskrim di Polsek Mataraman. Kalau pian mewakili dari Polsek tadi, Pak? Betul sekali, Pak. Nah, baik sahabat, mungkin karena Kapolsek Mataraman berhalangan hadir dan Sidin lagi menghadiri Kegiatan di Polres. Nah, kita masuk ke pertanyaan Pak sudah Pak. Jadi nang ulun takunakan nih nang masalah MTQ nih Pak. Kayak apa gerang Pak anunya persiapannya lawan partisipasi pian dalam acara MTQ yang akan datang gimana Pak? Baik, urun jawab lah. Jadi kegiatan MTQ yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 itu jauh hari sudah sama-sama kita persiapkan. Baik dari Polsek, Kecamatan, Koramil maupun sampai dengan tingkat kabupaten. Sehingga alhamdulillah sampai dengan tanggal sekarang ini tanggal 10 ya. Tanggal 10 semua sudah rapi dan siang ini rencana setelah sholat Jumat nanti mungkin akan dilaksanakan gladi kegiatan. Jadi jauh-jauh hari sudah dipersiapkan sarana dan prasarananya, jalur yang akan dipergunakan, nanti
yang ditutup jalur mana. Yang jelas nanti dalam kegiatan MTQ pada tanggal 12 itu nanti akan macet. Diperkirakan mungkin sekitar 2-3 jam karena kegiatan itu nanti menggunakan jalan raya, jalan utama. Jalan utama dan saat ini sudah dibuat 2 jalur ya. Jadi dari hulu sungai menuju ke Martapura itu akan dilalui ke Desa Mangkalawat. Terkecuali kendaraan roda 6 ke atas. Gitu Pak ya. Roda 6 ke atas. Sisanya yang bisa lewat jalan raya. Mangkalawat. Jalan Mangkalawat. Nah, dan untuk kendaraan yang dari Martapura menuju ke hulu sungai masih tetap menggunakan jalur Ayani. Begitu. Itu Pak, apakah menyangkut pautkannya dengan masyarakat juga Pak? Dengan kegiatan yang dari kepolisian ini? Ya betul. Jadi kegiatan ini semua terlibat. Baik itu dari Muspika, tingkat kabupaten maupun masyarakat. Masyarakat banyak yang menjadi relawan. Perlu diketahui, banyak yang menjadi relawan dan sangat luar biasa antusias untuk mensukseskan tercapainya suksesnya MTQ yang ke-45 di wilayah kita, karena sudah 2 kali ya, 3 kali atau 2 kali itu stop kan, tidak ada kegiatan kan karena situasi pandemi seperti ini. Ini berapa tahun sekali ya Pak MTQ-nya ini? Ini kan berpindah-pindah kecamatan kalau kada salah ya, Lok. Ada gilirannya kayak itu kalau di kecamatan gitu ya. Ya, yang saya tahu memang ada periodenya. Dan untuk MTQ nasional kan sekitar bulan Oktober kalau tidak salah. Oktober 2022. Jadi setelah MTQ tingkat kabupaten nanti ada MTQ tingkat nasional. Nah, itu apakah tempatnya sudah ada ditentukan Pak? Kalau untuk tempat saya masih belum kopi. Iya. Karena kita masih konsentrasi untuk kegiatan MTQ di wilayah kita. Ini Pak, ini beda topik sih Pak. Nah, kalau misalnya nih, ulun misalnya nih mau sebagai masyarakat awam nih, ingin melapor satu kejadian gitu, kayak apa caranya Pak? Baik, saya jawab. Jadi masyarakat khususnya warga Matraman ya, apabila mengetahui atau menemukan ataupun mengalami peristiwa pidana, baik itu beliau korban ataupun mengetahui, bisa menghubungi, kan di setiap desa ada namanya Polmas ya Pak ya? Babin Polmas. Nah, itu bisa menghubungi Pak Babinnya atau Pak Polmasnya, bisa melaporkan, bisa langsung datang ke Polsek Matraman, bisa juga menghubungi via telepon atau SMS, baik itu personil yang di Polsek maupun kepada saya atau Pak Imam ataupun Pak Kapolsek. Karena di depan Polsek itu sudah kita cantumkan nomor handphone yang bisa dihubungi. Betul. Terpampang terlihat. Iya. Berarti itu tuh bisa masyarakatnya aja lagi lah. Betul. Karena sudah disediakan platformnya tuh. Betul. Nah Pak, ulun petakon juga Pak. Di kondisi saat ini loh Pak, nanyat Pak COVID ini Pak. Kayak pegang kondisi sekarang Pak. Nah, kan ulun dengar tuh bilangnya keluar rumah loh. Tidak diwajibkan lagi ya pakai masker gitu Pak. Kalau masalah COVID tak serahkan sama Pak Imam. Silakan Pak Imam. Mainkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh masalah COVID, kita mau tidak mau, suka tidak suka, emang ada. Dan untuk situasi sekarang ini masih ada. Cuman namanya ibaratnya
musibah kan itu, atau ibaratnya kalau orang berpikiran itu ada cobaan, ada sebagian orang musibah. Kan lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Nah, sekarang ini walaupun ibaratnya sudah diperbolehkan, masyarakat lebih luas lah melakukan aktivitas sehari-hari seperti normal. Namun alangkah baiknya kita tetap menggunakan masker walaupun ada himbauan bisa juga sudah tidak menggunakan masker. Sebenarnya masker ini kalau dibikin ribet ya, kalau dibikin ya biasa-biasa. Sebenarnya kalau kita menggunakan masker ini tergantung kita. Kita pengen ibaratnya sehat atau tidak. Banyak sebenarnya guna masker. Apa? Sekarang ini sudah mulai musim kemarau. Debu lebih banyak di jalan. Ibaratnya virus, bakteri berterbangan di udara, kita tidak melihat. Dengan adanya kita menggunakan masker, kita insya Allah dengan adanya kita sudah ada usaha, ikhtiar, terhindar. Nah, itu. Dan alhamdulillah untuk selama ini kita emang ada tim gabungan dari pihak kesehatan di sini, Puskesmas Mataraman, TNI di sini Koramil Istanbul Mataraman, dan Polsek. Itu apabila ada warga yang diindikasi ada terpapar virus, itu kita mendatangi. Kita melakukan tracking namanya. Nah, kita data di situ, kita pantau kesehatannya, bisa langsung datang ke rumahnya atau melalui via telepon atau WA atau SMS. Itu kita pantau. Alhamdulillah selama ini berjalan lancar, dan selama ini ya kita wajib bersyukur di Mataraman sudah tidak ada lagi yang terkena. Alhamdulillah kan gitu. Walaupun jadi sekarang ini kita hidup berdampingan lah. Kita hidup mau tidak mau, suka tidak suka, kita berdampingan dengan wabah ini yang mungkin tidak diharapkan semua manusia kan itu. Nah, itu hidup berdampingan, cuma bagaimana kitanya supaya tidak terjangkit kan gitu. Yang kita menempati dari pemerintah ya. Nah, walaupun ibaratnya ada diberi kebebasan, namun tidak mau ibaratnya kita gitu. Ya kita tetap kalau bisa tetap menjaga prokes untuk mencegah diri kita, keluarga terkena virus tersebut atau macam-macam penyakit lah, namanya penyakit di udara, bakteri, virus kan itu. Tidak tahu Bang ya Pak kapan terkenanya. Nah, emang kalau sebagian orang kan itu adalah apa ya? Kalau memang ada sebagian memang itu musibah. Nah, ada memang itu cobaan, ada itu merupakan suatu nikmat. Artinya pada saat kita sakit, semua dosa kita terangkat. Kan kayak gitu. Nah, ibaratnya oh iya, aku banyak dosa inilah cobaan. Kan kayak gitu. Jadi ingat. Ya ikatakan yang Maha Pencipta kita. Itu berarti Bapak kepolisian ini termasuk tuh dengan vaksinasi. Ya. Lalu kalau ada satu kejadian mungkin yang terjadi di Desa Mataraman nih, apa tadi? Di wilayah pendidikan nih Pak, kenapa anak sekolah tuh sangat mungkin diwajibkan gitu bervaksin. Kalau kada wajib, kada boleh sekolah aja. Isunya yang belum dengar tuh. Kalau tidak vaksin, tidak dibolehkan gitu sekolah. Apalagi ulun kan sebagai mahasiswa juga Pak Ai. Di kampus tuh persyaratannya kalau mau turun ke kampus harus vaksin dulu. Minimal vaksin 1, kalau bisa 2 kali vaksin gitu Pak Ai. Nah, mungkin saya menjelaskan ya. Sebenarnya kita sebelum jauh membicarakan itu, kita tahu dulu apa itu vaksinasi. Sebenarnya
vaksinasi itu seperti bukannya seperti imunisasi. Oh. Artinya apa? Membentuk kekebalan tubuh di dalam tubuh kita. Oh, imun. Nah, imun. Karena kalau kita berpikir kita dari kecil aja sudah dapat imunisasi. Inggih. Artinya apa? Melakukan pencegahan. Nah, di situ imunisasi itu kita artinya tubuh kita ini disuruh membentuk. Kan ibaratnya ada, mungkin kalau yang flu pilek kita sudah tahu ibaratnya obatnya apa atau pencegahannya apa. Nah, ini kan virus yang baru nih. Nah, mungkin di tubuh kita tidak ada. Nah, makanya dilakukan vaksinasi atau imunisasi sebenarnya. Membentuk kekebalan tubuh. Vaksinasi bukan obat ya. Inggih. Itu membentuk kekebalan tubuh. Nah, yang katakan tuh sama podcast. Nah, Vaksinasi itu bukan obat. bukan obat, itu sebenarnya membentuk kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh di tubuh kita untuk mencegah ibaratnya apabila virus itu datang, tubuh kita bisa mencegah dari dalam. Inggih. Nah, ya melawan. Ya kalau terkena pun tidak parah. Tidak parah. Nah, itu. Ya maka efeknya nanti kan kalau sudah itu mungkin ya panas biasa, hangat bisa disembuhkan karena sudah ada antibodi, kekebalan tubuh kita di situ. Nah, kenapa? Nah, makanya pemerintah kan namanya pemerintah ya pengen setiap warga negaranya sehat. Sebenarnya kan itu tujuan utamanya kan. Dari diri sendiri. Iya, sesuai dengan undang-undang juga Undang-Undang Dasar 1945 itu menjaga kesehatan, keselamatan, ketentraman warga, kan itu masyarakatnya. Nah, makanya kenapa disuruh vaksinasi? Ya sebenarnya ya tadi sebenarnya imunisasi, imun. Nah, daya tahan tubuh. Nah, cuma mungkin dari kita ya sudah karena termakan berita yang macam-macam dari masyarakat mendengar kebanyakan bukan kebanyakan pandang ulun dengar itu koler coba vaksin jadi iya. Ya kemungkinan kan ada mungkin ada ya. Ya mau pendapat saya mungkin ada yang berpikiran kalau sudah kena mati kan mati jodoh tidak tahu jadi ada di tangan Tuhan. Nah, tapi kan namanya kan pasrah itu. Pasrah. Cuma kan pasrah yang ulun ketahui. Ya, ibaratnya kalau salah silakan dikoreksi atau dibetulkan sama sampan-sampan mungkin yang lebih tahu kan. Nah, namanya pasrah yang ulun ketahui ibaratnya dari dengar dari ya guru-guru kita harus ada usaha. Oh iya benar Pak. Usaha habis itu kita berdoa supaya semuanya kita ikhtiar. Kan gitu. Nah, apabila masih terkena juga baru kita pasrah. Kan gitu. Iya. Tapi kita sudah ada melakukan yang dianjurkan gitu. Contohnya kayak gini aja, kita sudah ada gejala pilek nih. Mau kemana? Berobat toh? Iya. Itu kan usaha. Nah, kan gitu. Nah, tapi kalau kita, makanya pemerintah kemarin sempat mengatakan gunakan masker. Nah, tetap cuci tangan. Kita tangan ini kan benda yang kita pegang tuh nggak tahu bakterinya ada bermacam-macam ribuan yang tidak bisa kita lihat dengan mata kan gitu. Karena bakteri yang paling banyak di tangan, Pak. Nah, mau disuruh cuci tangan. Kalau bisa sebelum masuk rumah, sebelum memegang pintu cuci tangan dulu. Nah, sebenarnya itu jaga jarak. Masalahnya kalau virus kan bisa melalui sentuhan tangan, dari bersin kita, kan bisa itu Pak. melalui alat yang kita gunakan. Nah, situ kita harus tetap. Bagaimana tuh Pak, misalnya nih si orang tua wali ini ada mau anaknya divaksin? Kalau itu di ranah dinas pendidikan ya. Nah, itu sudah ada dari dinas pendidikan dan sekolah di rumah kan. Itu dari dinas pendidikan dan kebijakan bupati ya. Nah, bupati itu diberi solusi Bang biasanya. Nah, itu ibaratnya daring. Daring. Nah, itu daring. Itu dari murid datang ke sekolah
ngambil ibaratnya tugas atau materi pelajaran, nah nanti dibikin bawa pulang, kerjakan, dikumpul lagi. Biasanya gitu Bang, Pak ya, kalau sudah vaksin boleh hadir ke ke sekolah, tapi bagi yang belum vaksin bisa melewati daring gitu. Ya. Saya gitu. Berarti itu tuh kada untuk saat ini nih diwajibkan lagi kah atau kada lagi Pak? Nah, kalau untuk vaksinasi itu dari puskesmas tetap membuka karena tadi pembentukan daya tahan tubuh. Tinggi. Karena ibaratnya kan mungkin karena satu orang terjangkit, karena membiarkan satu orang kena puluhan. Lebih ibaratnya mengorbankan satu orang lah, menyelamatkan puluhan. Makanya dia disuruh sekolah di rumah dari cuma ngambil materi pelajaran soal. Nah itu mencegah. Kan lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Karena kalau kita mengobati mungkin lebih mahal. Lebih mahal dia. Itu kalau untuk vaksinasi tetap dari Puskesmas Mataraman saya dapat konfirmasi itu masih membuka bagi warga masyarakat yang pengen vaksinasi. Ibaratnya tidak ditutup sama sekali, masih tetap dibuka untuk menyelamatkan, ibaratnya mencegah warga kita khususnya Mataraman ya terhindarlah dari wabah penyakit yang ini. Ada sahaus Bang melakukan sahaus Pak yang gini asa haus pun Karing-karing ya karing pernah Bisa. wah Ini ada minuman nih Pak dari Uncle Dai Pak. Mungkin pian bisa dijual nukar lo tempatnya tuh. Bisa. Sambil apa tempatnya Tahu Pak? kan? Nah, Di sebelah sini. Nah, Kemarin Bapak Kapolres sempat arahan ke sini, jadi minum di sini. Oh iya. Karena di sini tempatnya luar biasa. enak Bang, Pak, tempatnya ada tempat duduknya santai ya. Tempatnya tuh di mana? Di masjid nih. Oh iya Pak. Ini nah. Pokoknya ini betulisan aja Uncle Dai gitu benar. Tahu ya. Tahu juga orangnya ramah-ramah juga ya Bu Jali ya lah. Pokoknya mau di situ duduk asa kayak di Murjani. Bener wae. Asal kayak di kafe-kafe ya. Bosek jangan. Ini ada rasa coklat. Nah, jadi pilih aja Pak itu ada rasa apa aja tuh taro kalah. Ini apa nih? Hah? Yang pink nih? Strawberry. Oh, strawberry. Mangga nih? Lemon tea. Nah, di atas. ada lemon tea. Iya. Wah. Nah, jadi pilih yang mana, Pak? Lemon tea, Pak. Bilangan. Nah, Ini apa, Pak? Mangga juga. Mangga. boleh. Monggo, Pak, monggo. Pian. Sisanya, Pak. Oh, makan. Kayak apa rasanya, Pak? Alhamdulillah. Nah, oleh bagian pian tuh sahabat podcast yang hendak pulang ke Martapura, singgah dulu awal sambil santai-santai Awal kan. santai kan dulu. Nah. Mekar dulu Kak, gesan mengawali di jalan kan. Nah, kau juga. Nah, jadi Pak, kembali ke topik malah. Ulang bertakun, Pak. Bergerak situasi keamanan saat ini, Pak, di Mataraman. Kondisinya sekarang nih. Apakah terkendali gitu kan? Pertanyaan itu saya jawab ya. Nggih. Kebetulan saya menjabat jadi Kanit Reskrim, jadi permasalahan pian Orang dalam tuh, Pak. Nah, ya mainkan, Pak. saya ulang lagi. Ulun kebetulan menjadi Kanit Reskrim di Polsek Mataraman. Jadi segala permasalahan yang menyangkut tindak pidana itu semua kita yang menangani. Kita menangani, Polda pun juga menangani. Jadi di wilayah Mataraman sendiri, Polres Banjar juga berhak untuk menangkap, ya kan? Jadi Polda pun juga
bisa untuk menangkap di wilayah Matraman. Kita sama-sama, kita saling membantu. Terakhir kemarin kita membackup Polres Rantau melakukan penangkapan sabu-sabu di desa Tanah Abang. Nah, tidak lama kemudian kita membackup di Tanah Abang juga. Kebetulan Tanah Abang terus ini. Nah, padahal saya yakin dan percaya masih banyak. Di Selan, di Matraman, di Simpang 3, di Lok Tamu. Rata-rata sudah kenal semua dengan yang namanya narkoba. Karena usaha yang cepat dianggap cepat kaya, yaitu padahal itu selain dilarang agama juga kalau sudah tertangkap hukumannya lumayan, bisa sampai hukuman mati. Nah, hukuman mati, apalagi bandar bisa hukuman mati. Pengedar atau yang kita kenal mengantarkan itu, nah itu ada minimalnya, minimal tuh 6 tahun. Ada minimalnya. Nah, jadi di sini kebetulan alhamdulillah ada media seperti ini. Saya menghimbau, saya mengajak kepada warga masyarakat, pada saudara-saudaraku di wilayah hukum Matraman yang masih menjual, yang masih menggunakan, yang masih mengedar, tolong sekali berhenti. Kalau sudah nanti tertangkap, tertanggung, ya itu tadi resikonya. Sudah banyak kejadian. Di Simpang 3 juga ada, di Selan juga ada, di dalam juga ada. Nah, itu situasi di wilayah hukum Matraman terkait dengan narkoba. Dan untuk LP tadi, perkara yang kami tangani tadi selain narkoba juga penganiayaan berat. Nah, itu menyangkut senjata tajam. Jadi di wilayah kita ini kalau sudah emosi, sudah kalau lagi memikirkan bujur kadanya, yang penting timpas dulu. Nah, itu ya saya mengharap kepada warga masyarakat di Kecamatan Matraman, khususnya di Desa Matraman ini, apabila ada permasalahan sekecil apapun, mohon koordinasikan tingkat RT, tingkat kepala desa. Kalau memang belum bisa ada solusinya, bisa ke tempat kita. Jadi tidak setiap masalah harus diselesaikan dengan sendiri, belukaan. Nah, sangat merugikan. Yang luka masuk rumah sakit, pelakunya masuk penjara. Nah, sudah banyak contohnya di wilayah kita. Jadi kalau marah tuh dingin ke kepala dulu ya Pak. Kepala dingin. Iya, dengan kepala dingin kan. Sebalik lah babu. Itu kalau misalnya nih, misalnya nih Pak. Apalagi ini ini mengedar nih Pak. Ini nih misalnya mengedar nih. Misalnya aja lah, jangan ditangkap. Misalnya ini mengedar Pak. Oh, geter nah. Lalu ini nih ketahuan nih. Lalu pas diproses itu, apakah orang tuanya tuh dipanggil, misalnya ini kan masih di bawah umur nih misalnya, atau langsung dipenjarakan aja gitu? Oh, pelakunya nih di bawah umur gimana menanganinya gitu? Baik, kalau narkoba, ya kan, kalau narkoba itu apabila pelaku itu di bawah umur, ada yang namanya undang-undang tentang anak, penanganan anak yang menghadapi hukum. Jadi ada aturan-aturan tersendiri, dan yang jelas berbeda dengan orang dewasa. Selain narkoba pun, yang lainnya pun juga sama. Ada perlakuan khusus dalam menangani perkara anak, baik itu pidana umum maupun pidana khusus. Kalau visi misinya
polisi di Mataraman ini apa Pak? Di Kapolsekan tuh? Kalau boleh tahu gitu Iya. Pak. Kalau secara umum, kalau visi misi di Polsek Mataraman itu mungkin hampir sama dengan visi misi di polsek-polsek lainnya. Karena kita adalah Polri. Polri itu tugasnya Harkantipmas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah itu, jadi visi kita memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Mataraman. Nah itu, dan untuk mendukung visi kan harus ada misi, ya kan? Nah misi adalah mendukung tercapainya visi. Nah jadi misi kita yaitu melayani masyarakat, membantu masyarakat, melindungi masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan. Nah, itu misi kita. Nah, setelah kita bisa maksimal melaksanakan misi itu, maka insya Allah visi akan terwujud. Nah, jadi wilayah kita akan aman, tentram, dan nyaman. Itu visi dan misi Polsek Mataraman secara umum. Tapi ini Pak, ada satu pertanyaan dari sahabat podcast Pak Ena. Misalnya nih Pak, kita nih melaporkan orang yang mengedar sabu nih. Misalnya kayak Inya nih tadi lo mengedar sabu. Lalu privasi ulun nih dijamin lah Pak. Saya jawab ya. Bagi masyarakat, warga atau siapapun yang memberikan informasi sekecil apapun, ya kan, terkait dengan peredaran narkoba, dijamin 100% aman. Dijamin 100% aman. Tanpa ada bantuan dan dukungan dari masyarakat, kami bukan apa-apa. Oleh karena itu, keberhasilan Polsek, keberhasilan Polres, keberhasilan Polda dan BNN, semuanya terlibat masyarakat. Karena masyarakat open, karena masyarakat peduli dengan lingkungan. Kalau tidak peduli dengan lingkungan, bagaimana terungkap? Iya benar. Jadi saya mengharap sekali lagi bagi masyarakat, warga yang tahu terkait dengan peredaran narkoba, kasih kabar, informasikan ke kita. Ini mumpung ada media seperti ini, saya kasih nomor handphone saya 0812 5055 6586. Dan identitas saudara, masyarakat, warga, saudaraku aman. Tidak mungkin saya bocorkan, tidak mungkin saya kasih tahu ke orang lain. Dijamin nggak Pak? Dijamin. Oke. Dijamin. Jadi bawa aja Pak. Bawa Pak. Bawa Pak. Punya sakinya di sini. Pokoknya bilangnya ada lagi kita harus tunggu lagi ya loh. Ada satu aja lagi kan. Nah Pak, mungkin ada pesan-pesan dari Pian untuk buah sahabat podcast Pak. Ini atau pesan pemudaan masyarakat di Mataraman. Gitu, terutama buat pemuda-pemudi. Nah, apa yang ingin disampaikan? Keluarkan aja Pak. Baik, untuk pertanyaan itu saya silakan sama Pak Imam. Silakan Pak. Oh berarti Pian ini yang di lapangan terus. Masya Allah. Masya Allah. Bimas kan Beliau yang kesana kemari, beliau yang desa-desa pembinaan. Bimbingan masyarakat. Nah, ini untuk warga, khususnya warga Kecamatan Mataraman, apabila kalian mempunyai masalah, itu diselesaikan cara dengan kepala yang dingin. Dan atau jika tadi seperti dikatakan reskrim, baik tingkat RT, ketua lingkungan atau pembekal, atau bisa menghubungi Babin dan Polmasnya, karena setiap desa ada Babin atau Polmasnya. Atau bisa menghubungi saya, Kanitres maupun Kapolsek. Hubungi, jangan diselesaikan sendiri.
Dan untuk anak-anak muda, anak remaja khususnya Kecamatan Mataraman ini, baik itu dari SMP, SMA, dan yang sudah kuliahan, untuk memberantas peredaran narkoba mungkin kalau polisi sendiri tidak bisa. Suksesnya, keberhasilannya tugas kepolisian atas bantuan dari masyarakat. Makanya saya mengimbau kepada anak muda, tolong jangan katakan coba-coba pada narkoba. Jujur Pak. Jangan katakan coba-coba, karena dari coba-coba ini menjadi coba dan coba lagi. Nah, itu Pak. Artinya nanti keterusan ketagihan yang bisa merusak terutama diri kita, keluarga, Masa depan. merusak segala-galanya lah, Nggih. masa depan. Nah, jadi saya himbau sekali lagi, mohon bantuannya kepada anak-anak ya, Nggih. anak-anak sekolah, adik-adik yang remaja, tolong jangan katakan coba-coba kepada narkoba, karena akan merugikan diri kita, keluarga, dan masa depan. Dan untuk warga Kecamatan Mataraman, apabila mempunyai permasalahan dan minta bantuan ke Polsek, bisa, kita akan membantu, kita cari jalan tengahnya, dan kita bisa memfasilitasi tempatnya ya. Ya. Kita bantu, karena tanpa bantuan dari warga masyarakat, kinerja polisi, keberhasilan polisi tidak akan tercapai. Jujur Pak. Dan untuk masalah COVID, tetap waspada dan waspada. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang izin keramaian itu boleh. Nah, ini juga dihimbau diberitahukan ya Nggih. kepada warga Kecamatan Mataraman untuk kegiatan masyarakat sudah bisa berjalan seperti pengajian, perkumpulan maulid, pernikahan, dan lain-lainnya, dan juga dari Polsek sudah bisa menerima izin keramaian. Oh gitu Pak. Nah, namun kita tetap waspada tadi, dan pelaksanaan tetap waspada. Artinya apa? Tetap menjaga prokes, protokol kesehatan. Jadi itu himbauan yang bisa kami sampaikan untuk warga, dan mohon sekali lagi bantuannya, kerjasamanya untuk menjaga Kamtipmas di wilayah Kecamatan Mataraman. Mungkin dari Kandidat Skim. Yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, mohon benar-benar kita perhatikan, benar-benar kita jalankan, sehingga di wilayah Polsek, ulangi, di wilayah hukum Kecamatan Mataraman sendiri nantinya aman dan nyaman. Ya, aman dan nyaman. Semua saling menjaga Kamtipmas. Kemudian sekali lagi mohon dukungannya, kerjasamanya bagi masyarakat yang sekali lagi yang tahu tentang peredaran narkoba, baik itu bandarnya ataupun pemakai, mohon dikasih tahu ke kita. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Panangna. Sudah kah? Ulun rasa cukup aja Bang Sedaya lah. Iya. Nggih. Tapi nyata katakan tidak pada narkoba. Nah, kayak petangannya. Ini katakan tidak pada narkoba. Wah. Bujur-bujur pada narkoba gitu nah. Katakan tidak pada narkoba. Banyak. Hah? Ada. Kan model Indonesia. Itu lah.
pendapat yang sudah disampaikan ya lo. Mohonlah buat masyarakat dipahami dan dimaklumi serta dijalankan ya lo. Nah, lawan kerjasamanya tolong gitu. Kan kita tadi sudah mendengar masalah MTQ lo. MTQ. Nah, Buan Pian yang nggak ada datang. Tapi kenal biologi. Nah, pokoknya tunggu lagi nih sampai nih acaranya nih. Pokoknya tanggal 12 sampai tanggal 15. Iya. Nah, ada ki alarm nggak pokoknya ya lo. Nah, sekira inget tuh. Iya bujur. Besok bujur. Ya, aman selebaran tuh pernikahan kan aja. Oh. Lain lagi lah. Jangan lah. Ada. Jadi pokoknya ini pacang kenal pengacaranya ya lo. Meriah bener pokoknya. Hah? Acara pengantinan kru kak. Ada juga kabarnya. Kartunya buka kartu. Ada juga kabarnya kan. Ayo lu. Pokoknya MTQ toh kan, MTQ. Panggungnya yang kenal ya. Manggungnya nang kenal. Juga. Jadi masalah MTQ ya lo. Masalah Covid juga. Pokoknya tidak salah. MTQ dulu, untung kan. MTQ. Pokoknya bila masalah apa tadi? MTQ itu nah. Ya kan polisi itu terlibat juga nah. Jadi mun masyarakat nang kada tahu tuh lo kau aja pian menghubungi sidin berdua nih. Kayak Paulun Pak ajar. Misalnya pas di jalan kan tagur-tagur aja tuh. Nah, itu Covid tadi pulang kan boleh jajar melepas masker ya Pak. Nah, tapi tetap ya lo tetap menjaga kesehatan ya lo. Walaupun di keramaian juga. Pokoknya tidak salahnya lah memakai masker itu, mencuci tangan. Nah, kan jar bapak tadi lo, misalnya kita nak melapor, kawa kayak staf-stafnya yang di kampung. Nah, kawa langsung ke polsek. Langsung ke tempat jigin ya lo. Kan step by step dulu. Langsung ke tempatnya aja gitu. Ini bawa aja mana? Bawa aja. Cuak. Jadi kayak itu tuh lo. Jadi misalnya ulun nak melapor lo, bahwa kawan lo nih mengedar. Nah, aja tuh. Aman. Aman Pak. Identitasnya aman. Yang melaporkan. Ya udah Pak. Nah, mungkin Pak lo sampai sini aja dulu Pak. Nah, bagian kita undur diri. Ulur. Kalau ada komentar. Oh iya bujur. Kata aja kan tuh. Kalau Ibu Piantuna ada pertanyaan gasan buan-buan bapak nih, gasan bapak kepolisian nih, bisa aja pian DM di IG atau komen di YouTube di Al Hijriah TV. Nah, jangan tadi ingat TV-nya gimit bener. Al Hijriah TV. Nah, ya pokoknya tuh ada di kolom komentar aja tulisannya, ketik aja di sana. Jangan ngehujat ya lo. Bujur tuh. Ada boleh ngehujat tuh. Kita ya kerjasamanya lah gitu loh. Jujur. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Yes. Anjay. Aku siapa? Hah? Aku siapa? Ikam. Kan undur diri. Oh iya undur diri. Iya. Aja bisa. Biasa Kak. Iya. Ya. Kami undur diri lah. Ulun Agus Muhaimin. Ulun Muhammad Alfianar. Kami berdua undur diri. Jangan kalian ingat lagi karena nonton kami berdua di podcast Al Hijriah TV. Dengan nama Dua. Nah. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak malah.